Nona muda, cepat lari. Mereka akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk pernikahan politik. Cepat lari. Kantor pendaftaran pernikahan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Biarkan Wang Yao pergi sekarang. Lin Yuan ibu tiri Su Qingchuan. Sungguh lelucon. Lelucon yang konyol. Ya ampun, seorang putri dari keluarga terkaya menikahi seorang pekerja konstruksi. Jika kabar ini tersebar, di mana wajah ayahmu akan ditaruh. Su Ying ayah Su Qingchuan. Kamu kodok. Ingin makan daging angsa. Kodok mimpi makan angsa. Tidak ada gunanya, meskipun kamu marah. Lihat itu, Surat nikah. baru dan hangat. Dilindungi hukum. Dasar anak durhaka. Ayah, Su Lutung saudari Su Qingchuan. Biro Urusan Sipil ada tepat di belakang kita. Aku rasa lebih baik biarkan saja adikku kembali seperti semula dan bercerai. Kakakmu benar. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Kalian semua, kalian pulang ke rumah. Sekarang juga, sertifikat pernikahan ini tidak sah. Kamu bilang itu tidak sah dan itu tidak sah. Kata-katamu lebih efektif daripada undang-undang perkawinan. Hei kamu, Anak bodoh. Dia hanya seorang pekerja konstruksi. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Dia pasti mengincar uang keluarga kita. Aku bilang, dia cukup baik. Maka dia cukup baik. Aku suka dia. Aku ingin bersamanya. kamu, akan kupukul kau sampai mati. Tidak ada yang bisa menyentuh wanitaku. Nah, kamu baru saja bertemu King Chuan. Kamu tidak tahu. King Chuan kami sudah bertunangan dengan tuan muda keluarga Hu. Huyang, mengerti? Mereka akan menikah bulan depan. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Huyang hanyalah anak orang kaya yang tidak berguna. Aku bahkan mengakuisisinya hari ini. Diam, bagaimana bisa aku membesarkan anak perempuan sepertimu? Kamu meremehkanku. Tidak apa-apa. Apa kamu tidak punya putri lain? Dia baik. Dia ambisius. Biarkan dia menikah ke dalam keluarga ini. Bagaimanapun juga, aku sudah mendaftarkan pernikahan kita dengannya. Kalau dia tidak keberatan menikahi seorang janda, aku akan pergi sekarang juga. Antre di urusan sipil. Kita bertiga pergi. Akta cerai keluar sekejap. Detik berikutnya, aku daftarkan nikah kita. Situasi yang saling menguntungkan. Ibumu dan aku tidak setuju. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa begitu saja menikah? Apel, tanpa dukungan. Drop Hu di belakang layar. Gelarku sebagai orang terkaya mungkin tidak akan bertahan melewati penilaian kekayaan. Di paruh kedua tahun ini, mau tidak mau, dia akan menikahi Huyang dan menjadi nyonya keluarga Hu. Tangkap dia, bawa dia pulang, patahkan kakinya. Dia pikir dia siapa ibuku. Aku sudah sopan. Hanya dengan memanggilnya Bibi. Kau suka sekali menjual anak-anak perempuanmu. Jual saja anak perempuanmu sendiri. Kurasa kau telah belajar hal buruk dari sosialisasi. Ucapanmu tak sopan. Apa yang diberi pekerja migran padamu? Didikanku tergantung orangnya. Lagi pula aku ini siapa? Siapa yang membesarkanku? Bukankah kau sebagai ayahnya? Tahu itu. Tunggu apa lagi? Pergi dan tangkap dia untukku. Nona lari. Sayang, kau luar biasa. Lihat itu. Suamiku sangat hebat. Bagaimana mungkin aku menceraikannya? Sepertinya Su Yutu adalah satu-satunya yang bisa menikah dengannya. Ayah, aku tidak bisa menikahi Huyang. Jika aku menikahi Huyang, seluruh hidupku akan hancur. Tidakkah kau ingin menghancurkan hidupmu sendiri? Kau hanya ingin menghancurkan hidupku kan? Ya ampun. Sayang. Yutu kita sangat baik hati. Bagaimana jika dia menikahi Huyang? Lalu bagaimana dia akan hidup? Benar ayah, aku mohon padamu. Biarkan saja Su Qingchuan menikah dengannya. Dia memiliki temperamen yang berapi-api. Dia pasti akan bisa mengendalikan Huyang. Diam, selama itu bisa memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Sama saja siapa yang menikahinya. Kami sudah membesarkannya begitu lama. Sudah waktunya dia membalas budi keluarga. Kena batunya sendiri. Rasakan. Ayah, aku tidak bisa menikahi Huyang. Aku mohon padamu. Ayah. Kau, bawa dia pulang untukku. Kunci dia. Jika dia berani membuat masalah lagi, patahkan kakinya. Su Qingchuan. Dasar kau menjijikkan. Pergi ke neraka. Tidak belajar hal baik. Pakai pisau. Begitukah caramu? Ibumu mengajarimu. Akan kupukul kepalamu sampai copot. Tidakkah kau dengar apa kata Presiden Su? Begitukah?
Bawa dia pulang. Kunci dia. Kalau kau berani bikin masalah, akan kupatahkan kakimu. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Aku tidak bisa menikahi Huyang. Apakah Nona baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Setelah bertahun-tahun ini, dia masih sangat tangguh. Aku tidak membuatmu takut barusan kan? Ayahku. Dia punya delusi. Jadi sepupuku dan aku hanya bisa bekerja sama dengannya dalam berakting. Tidak apa-apa. Cukup menyenangkan. Baguslah, sepupu. Terima kasih atas kerja kerasmu barusan. Barusan itu, kadegan besar. Aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo pergi bersama. Baiklah, Aku pergi dulu untuk memesankan tempat untukmu. karena King Juan sangat suka berakting. Kalau begitu aku akan menemaninya dan membuat keributan bersamanya. Hei, duduk di sini. Aku, Ya. Tahu tempatmu. Cepat duduk. Ini untukmu. Jadi anak baik. Kau siap? ayo pergi. Pergi. Itu. Aku perlu menerima telepon. Baiklah, silakan. Sebaiknya itu, masalah hidup dan mati. Ini adalah hadiah pernikahan dari Presiden Show untukmu. Diantar oleh bawahannya. Satu-satunya di dunia. Berita Sulin cepat menyebar. Aku sudah menyetujui urusannya. Pekerjaan lain akan ditunda untuk saat ini. Aku akan pergi berbulan madu. Tidak, Anda tidak boleh. Bos, Hu yang membuat masalah. Dan masih tidak tahu cara bertobat. Dia ada di dalam sekarang. Satu-satunya di dunia, Tuan Besar. Hanya tahu cara melindunginya. Dewan Direksi sekarang, penuh keluhan. Dan punya banyak pendapat. Mereka semua berharap Anda kembali. Tidak peduli seberapa besar masalahnya. Tidak ada yang sepenting istriku. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang penting. Bos, hei. Nona, saya sudah memesan lokasinya. Saya ada urusan. Saya tidak akan pergi sekarang. Kamu dan menantu, bersenang-senanglah. Ini makanan pertama kalian setelah menikah. Kau. Apa ini? Hadiah pernikahan. Bersenang-senanglah. Saya harap kamu bersenang-senang. Xu Yuxian. Su King Juan. Bisnismu sekarang begitu luas. Sampai-sampai kamu lari ke restoran mewah untuk mengemis makanan. Sungguh luar biasa. Xi Yuxian, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Karena kita teman sekelas, saya dengan baik hati menasihatimu. Tempat seperti ini bukan untuk orang sepertimu. Untuk datang ke, pergi sana sekarang. Supaya tak malu sendiri. Bagaimana kau tahu? Aku tidak bisa masuk. Tuan Muda Hu sudah memesan seluruh tempat hari ini. Pacar Xu Yuxian. Sebuah karnaval pra-pertunangan. Begitu banyak selebriti, sampai pusing. Berusaha masuk. Kau benar-benar suka menumpang gratis. Lihat ini. Undangan Tuan Muda Hu. Apa kau punya? Siapa bilang aku datang untuk menghadiri perjamuannya? Berhenti mencoba membela diri. Undangan Tuan Muda Hu bukan sesuatu yang sembarang orang biasa bisa dapatkan. Kau pikir kau ini siapa? Ya, Su King Juan. Kau benar-benar berani mengutukku demi kita menjadi teman sekelas. Kau berlutut sekarang juga dan memohon padaku. Mungkin aku bisa membawamu masuk. Sebaiknya kau perhatikan baik-baik. Kemarilah. Barusan sekretarisku memesan ruang VIP 58. Boleh saya bertanya, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk? Resepsionis restoran. Tuan Muda Hu hanya memesan aula, tapi lantai 8. Khusus untuk pengguna VIP, area pribadi, kamar 58, dipesan untuk nyonya terkaya. Mungkinkah Anda adalah nyonya terkaya? Nora Su. Dia berhenti bercanda. Jika dia wanita terkaya, maka aku adalah nenek buyut wanita terkaya. Setiap pengguna VIP Supreme memiliki kartu emas VIP Supreme eksklusif. Nyonya, tolong tunjukkan pada kami. Aku sudah menjadi teman sekelasnya selama 4 tahun. Dia hanyalah orang biasa. Dia pasti tidak bisa menunjukkannya. Bagaimana jika saya bisa menunjukkannya? Jika kau bisa menunjukkannya, aku akan berlutut dan memanggilmu nenek buyut. Tidak perlu. Aku tidak mau. Orang sepertimu. Keturunan durhaka. Nona Shi, Anda mengenalnya. Anda yakin dia bukan Nora Su? Marga dia memang Su.
500 tahun yang lalu. Dia seharusnya berhubungan dengan putri keluarga terkaya. Tapi di kehidupan ini, aku khawatir dia bahkan tidak pantas membawa sepatu untuk putri keluarga terkaya. Sayangku benar. Kesayanganmu hanya makhluk yang patut dibenci. Nona muda ini adalah tamu terhormat Tuan Mudahu, dia tentu tidak akan berbohong. Kalau begitu Anda pasti berbohong. Aku sangat ingin masuk dan lihat apakah Xiaolin berani mengusirku. Berhenti bicara omong kosong. Jangan menghalangi jalan di sini. Keluar. Benar-benar tidak akan menyerah sampai dihadapkan pada kenyataan pahit. Baiklah, jika kau bisa menunjukkan kartu emas tertinggi hari ini, semua biaya tempat ini aku yang tanggung. Sayang, ruang VIP tertinggi memiliki biaya minimum 3 juta. Anda benar-benar ingin. Apa yang perlu ditakutkan? Dia sama sekali tidak bisa menunjukkannya. Tentu saja, jika kau tidak bisa menunjukkan kartu emas tertinggi, maka kau akan melepas pakaianmu dan berlari telanjang di depan pintu masuk restoran. Bagaimana? 3 juta. Aku bahkan tidak peduli soal itu. Kenapa kita tidak lakukan saja? Seperti katamu, kalau aku bisa menunjukkan kartu emasnya, maka kau lepas pakaianmu dan lari telanjang di depan pintu masuk restoran. Lari telanjang saja kalau begitu, tunjukkan kalau begitu. Sepertinya, kau tak menyerah walau kenyataan pahit. Bukan begitu? Ini benar-benar kartu emas tertinggi. Mustahil. Periksa baik-baik. Itu adalah kartu emas tertinggi. Hanya ada 3 di dunia. Disesuaikan secara eksklusif. Sudut khusus. Untuk bisa melihat. Nomor kamar 58. Dia benar-benar putri keluarga terkaya. Lepaskan saja. Lepas apa? Su Qingchuan. Kau benar-benar berusaha keras untuk berpura-pura kaya. Kau bahkan berani memalsukan kartu emas. Tepat sekali. Saat dia datang pagi ini, dia naik becak listrik. Diparkir tepat di depan restoran Anda. Itu merusak pemandangan. Benar-benar memalukan. Aku adalah tamu terhormat Tuan Mudahu. Apa kau percaya padaku? Atau kau percaya seseorang yang tidak jelas asal-usulnya? Baiklah. Aku hampir tertipu olehmu. Pasti aku tidak mengecek kalender sebelum keluar hari ini. Sampai bertemu dengan sekumpulan bajingan kecil. Cepat keluar. Ini bukan tempat. Anda bisa makan lalu kabur. Apa kau dengar itu? Menyuruhmu pergi. Sekumpulan orang yang patut dibenci. Panggil manajermu ke sini. Saya ingin membatalkannya. Kartu emas tertinggi. Saya tidak akan pernah datang ke sini lagi. Manajer kami sibuk. Tidak punya waktu untuk repot denganmu. Anda penipu. Kebohongan yang begitu canggung. Hanya orang bodoh yang akan percaya. Bicara. Berapa banyak orang yang sudah Anda tipu? Kau, apa yang kau lihat? Kau masih mau mengamuk? Mau memukulku? Kalian berdua, cepat tangkap dia. Wang Yao, apa ini yang kamu berikan padaku? Su Qingchuan, aku tidak menyangka kau terlihat begitu polos, begitu membenci di belakangku. Jadi kamu, jalang bermuka dua, adegan yang begitu indah. Saya harus segera merekam ini, posting di online, biarkan semua orang lihat. Putri legendaris orang terkaya, kebajikan macam apa ini? Semuanya lihat baik-baik, ini adalah milik Su Qingchuan. Dia hanyalah orang biasa. Berusaha sekuat tenaga, mencoba masuk restoran. Mencoba menggunakan metode ini untuk merayu Tuan Mudahu. Kalau aku tahu, kau begitu putus asa mencari pria, aku tidak keberatan memuaskanmu. Hei, aku hanya bercanda dengannya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dia paling-paling hanya alat. Itu lebih masuk akal. Tidak, di keluargamu tidak ada cermin. Kenapa kalian tidak kenci dan lihat diri kalian sendiri? Jenis apa kebajikan ini? Mulai cemas sekarang. Jangan. Kenapa tidak? Aku panggil Tuan Mudahu turun dan biarkan dia melihat trikmu. Kamu bersikeras mencari mati kan? Siapa yang mencari mati? Sudah jelas. Apakah kamu menelpon polisi untukku? Atau haruskah saya melakukannya sendiri? Tuan Mudahu mengadakan perjamuan di sini. Ini bukan persis perjamuan yang layak. Jika polisi datang, hei, tunggu sebentar. Aku akan minta manajer bicara padamu. Tunggu sebentar. Sudah sepakat, baiklah. Su Qingchuan, manajernya di sini. Kalau begitu kau patuh telanjang dan lari telanjang di depan restoran. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencari seseorang untuk menelanjangimu sampai bersih. Manajemen restoran. Ada apa, manajer? Wanita ini memegang kartu emas tertinggi palsu, mencoba meniru putri orang terkaya untuk merayu Tuan Mudahu. Coba lihat kartunya. Bajingan, kau buta. Kartu ini asli. Manajer, aku teman kuliahnya. Aku bisa bersaksi, dia sama sekali bukan orang kaya. Jika kartu ini asli, maka dia pasti mencurinya. Apa kau punya bukti? Kamu
Lihat dia. Semua yang dia kenakan adalah barang murahan. Dia jelas bukan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Kami punya tamu penting di toko hari ini. Aku tidak mau membuat keributan. Ini kartumu kembali. Pergi saja. Siapa bilang orang kaya harus memakai emas dan perak dan mengendarai mobil mewah? Ambil uang ini dan pekerjakan beberapa karyawan lagi. Bukankah itu lebih baik? Hanya orang biasa yang akan mempertimbangkan biaya barang bermerek sebagai uang. Dengan pola pikirmu itu, kamu tidak akan pernah menjadi orang kaya. Tepat sekali. Manajer bahkan menamparku, kau harus memberiku kenaikan gaji. Awalnya aku ingin menghindari masalah dan memberimu kesempatan. Tapi aku tidak menyangka kau begitu sombong dan bahkan menghina kami. Masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Kau akan ikut denganku ke kantor polisi sekarang. Aku akan minta polisi menyelidikimu secara menyeluruh. Lihat dirimu. Jika kau pergi lebih awal, semuanya tidak akan menjadi sejauh ini. Tepat sekali. Membuat keributan seperti ini, bukankah sedikit terlalu memalukan? Aku sebenarnya pergi ke sekolah yang sama denganmu. Ini sangat memalukan. Manajer, kau orang sibuk. Kami tidak akan merepotkanmu. Aku akan membawanya ke kantor polisi. Ayo pergi. Hei! Keamanan. Usir para pembuat onar ini. Dari sini. Pergi. Ada kaki tangan juga. Ada keributan di lobi. Bantu ah. Pastikan untuk menangkap mereka. Kamu dari mana saja? Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku ada beberapa hal yang harus dilakukan. Sore ini jadi aku terlambat. Bagaimana? Apakah mereka melukaimu? Mereka tidak menyakitiku, tapi kita tidak bisa makan di sini hari ini. Mereka tidak mengenali kartuku, dan bahkan mengatakan akan mengirimku ke kantor polisi. Mereka bahkan tidak mengenali anggota tertinggi mereka sendiri. Tempat seperti ini tidak layak didatangi. Tampan siapa kau? Aku suaminya. Siapa yang memberimu keberanian untuk menindas istriku? Su Qingchuan. Suamimu. Cukup tampan. Tapi kenapa dia punya delusi? Sama sepertimu. Yushan, aku lihat di grup teman sekelasmu hari ini bahwa Xiao Qiming bilang dia mencampakkan Su Qingchuan. Su Qingchuan langsung mencari pekerja migran. Tidak akan. Itu pasti dia. Pekerja migran. Tidak tahu diri. Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Orang miskin datang. Mahasiswa miskin. Cocok dengan pekerja migran. Jangan bilang. Cukup serasi. Setiap tahun di sini, menghabiskan begitu banyak uang. Sebaiknya ambil saja untuk memberi makan anjing. Cara keluarga Shou melakukan sesuatu. Benar-benar, semakin lama semakin keterlaluan. Berani mempekerjakan sembarang orang. Lumayan. Kau bahkan tahu. Perusahaan induk kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Peringkat ketiga, keluarga Shou. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, keluar dari sini sekarang. Begitu kita sampai di kantor polisi, tidak akan begitu mudah bicara. Karena kamu adalah anjing-anjing keluarga Shou. Kalau begitu lihatlah, apa ini? Ini adalah satu-satunya di dunia. Kartu raja tertinggi. How think you? Sebenarnya kamu siapa? Bisakah kartu ini membuat kita masuk? Kartu ini, bagaimana bisa ada padamu? Kalian berdua. Yang satu mencuri kartu emas. Yang satu mencuri kartu raja tertinggi. Kalian benar-benar pasangan serasi. Itu tidak benar. Pemilik kartu raja memiliki identitas misterius. Selain penanggung jawab Shaolin, tidak ada yang tahu identitas aslinya. Bagaimana bisa kamu mencurinya? Ya Tuhan. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Saya akan pergi sekarang juga untuk memverifikasinya untukmu. Kamu tidak pantas menyentuh kartuku. Aku akan menghentikan perjamuan Huyang sekarang juga. Kita tunggu saja di sini. Saya percaya, Zhou Lin akan memberi kita penjelasan. Dari mana kamu mendapatkan Alat peraga ini untuk menggertak. Kamu punya banyak nyali. Jika kamu ketahuan nanti, kamu lari duluan. Saya akan menghadapi mereka. Biarkan istriku tutupi kekalahanmu. Apakah aku ini laki-laki? Jangan khawatir. Selama bos mereka tidak datang, tidak ada yang akan tahu. Kartu ini palsu. Kamu masih begitu perhati-hatian. Kartumu juga alat peraga. Tentu saja. Jika saya tahu lebih awal, saya akan bilang, saya punya kartu raja juga. Hal kecil. Pria ini hanya seorang buruh. Bagaimana mungkin dia punya kartu raja? Itu benar. Itu dari keluarga yang lebih kaya dari negara. Keluarga peringkat ketiga. Jika dia bisa menempel pada cabang setinggi itu, bagaimana mungkin dia mengangkat batu bata di lokasi konstruksi? Ya manajer, kartunya pasti juga palsu. Mereka berdua hanyalah penipu.
Siapa yang berani menghentikannya? Perjamuanku perjamuan Huyang. Aku belum cukup bersenang-senang. Mungkinkah mereka benar-benar pengguna tertinggi? Yang kusinggung adalah seorang pengguna tertinggi. Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Mungkin mati listrik. Manajer, pergi dan lihat apa sebenarnya yang terjadi. Pergi. Manajer. Tunggu aku. Hei, pemimpin. Bagaimana perjamuannya? Apakah kamu tahu masalah macam apa yang kamu sebabkan hari ini? Bahkan jika kamu dicincang berkeping-keping dan dijual, Lian wakil manajer restoran. kamu masih tidak akan cukup untuk mengganti kerugian ketua. Apa yang harus kita lakukan? Mau bagaimana? Kalian sendiri yang menyebabkan masalahnya. Selesaikan sendiri. Wakil manajer umum Lee, selamatkan aku. Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir kartu emasnya dicuri. Dasar bodoh. Kamu mencuri kartu emas dan membawanya padaku untuk dilihat. Tidak bisa membedakan keasliannya. Tidak bisakah kamu memeriksa sistem? Tidak bisakah kamu bertanya padaku, menyelamatkanmu? Bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Pergi sana. Norasu, Anda memang memesan ruang pribadi. Sistemnya salah. Biar saya antar Anda ke sana sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak perlu. Saya bilang, saya ingin membatalkan kartu ini. Cari seseorang untuk membantu saya dengan prosedurnya. Ini. Ada masalah. Tokomu benar-benar lucu. Tidak bisa masuk setelah dapat kartu emas. Dan tidak bisa membatalkannya setelah dapat. Apa? Mengintimidasi pelanggan. Jual beli paksa. Tidak. Tentu saja tidak. Kalau begitu proses pembatalannya. Norasu, ini semua salah saya. Sayalah yang berbicara kasar pada Anda. Biaya hari ini, semua saya yang tanggung. Saya mohon, tolong jangan batalkan kartunya. Saya memang baru saja mengisi ulang 50 juta minggu lalu. Membatalkannya sekarang agak disayangkan. Tapi, saya bahkan tidak peduli tentang ini. 50 juta. Anda benar. Ini semua salah saya. Tolong Nonasu. Hei, metode apa yang baru saja kamu gunakan untuk mengubah identifikasi sistem? Itu. Sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin manajer itu, wakil manajer umum Fu itu, yang ketakutan oleh kartuku. Itulah sebabnya setelah Hu yang menginterupsi perjamuan dan membiarkan manajer itu yang disalahkan lagi. Tapi ini juga terlalu kebetulan kan? Pikirkan saja, itu semua adalah beberapa orang yang melakukan segala macam kejahatan. Memiliki perilaku seperti ini juga normal kan? Ya, Tapi, kamu baru saja bilang, kartumu palsu. Kurasa, ini. Saya pikir dia mungkin memberimu demi kartu rajamu, Saki. Makanya dia mengulang ucapanku. Kalau tidak itu akan seperti menampar wajah mereka sendiri, kan? ya itu masuk akal juga. Iya ya, kamu benar. Mereka hanya sekelompok bajingan egois, dan mereka menagih begitu banyak. Kebaikan mereka tak sesuai posisi. Mereka pasti akan menderita bencana. Kita akan tidak datang ke sini lagi di masa depan. Benar. Setelah ribut-ribut begitu lama, kita bahkan belum makan. Mari kita pergi ke tempat lain untuk makan. Saya bahkan tidak punya selera makan. Bagaimana kalau begini? Kita pergi ke rumahku dan pesan makanan. Pesan antar tidak sehat. Aku akan memasak untukmu. Kamu bisa masak. Aku koki yang hebat. Sama sekali tidak sulit. Nanti akan kubiarkan kamu mencicipinya. Baiklah. Hampir saja. Aku hampir ketahuan tadi. How think you? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Maksudku, hampir saja tadi. Aku hampir ketahuan bahwa kartuku palsu. Saya mengerti. Kalau begitu ayo pergi, agar mereka tidak bereaksi dan datang mencari masalah lagi. Kamu benar-benar hebat kali ini. Ini, cicipi asinya. Ya, enak. Ya. Berapa penghasilanmu sebulan? Di lokasi konstruksi sebelumnya. Beberapa ribu yuan kurasa. Ada apa? Biarkan saya menjagamu. Tidak. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku masih butuh kamu membantuku sebentar. Setelah Suyutu
mengadakan pernikahannya. Kita akan bercerai. Baiklah, Aku tidak keberatan. Itu. Kamu sudah memberiku cukup uang. Kamu baru saja mentransfer uang kepadaku mengenai perceraian. Mari kita bicarakan setelah semuanya beres. baiklah kalau begitu. Terima kasih. Ya. Andai saja semua ini bukan palsu. Hai Tianxi, perpanjang bulan madu menjadi 1 bulan. 1 bulan. Bos, saya benar-benar tidak sanggup. Gandakan gajimu. Baik bos, untuk memberikan segalanya bagi perusahaan, untuk mengabdikan diri sampai akhir hayat saya, adalah keinginan seumur hidup saya. Silakan nikmati bulan madu Anda. Saya berharap Anda dan Nyonya mendapat anak kembar dalam 3 tahun, bersatu selamanya. Kau dengar semua itu? Itu, barusan, rekan kerja, bertanya secara menyindir, bertanya padaku, apakah aku sudah punya pekerjaan lain? Aku ingin menjaga muka, sengaja mengatakannya. Aku yang sudah merepotkanmu. Tidak. Untuk apa kau membutuhkanku? Iya, aku janji sebelumnya untuk mentransfermu 200.000. Ini untukmu sekarang. King Juan, apakah kau harus menghitung semuanya begitu jelas denganku? Jika hari ini, orang yang menikahimu, bukan aku. Akankah kau begitu murah hati? The film was translated and Halo, narrated Stefan. by M Itu, Media. bantu aku mendesain gaun pengantin. Gaun pengantin. Tuan Hu, apakah Anda akan menikah? Ya, nanti, aku akan mengirimimu undangan. Saya bilang 4 tahun lalu, saya tidak akan lagi mendesain gaun pengantin. 5 juta. Tapi karena ini Anda sih, bujangan abadi ini yang akan menikah. Anggap saja ini hadiah pernikahan. Bukan tidak mungkin. Kau sudah menghabiskan 5 juta. 5 juta. Dari mana datangnya 5 juta? Apa yang kamu lakukan? Nada dering ponsel. Semua pekerja menggunakannya. Kau datang ke sini. Aku datang ke sini untuk memberimu selimut. Baiklah, Kamu lihat aku. Lihat apa? Merapikan tempat tidur. aku tidak tahu caranya. Merapikan tempat tidur. Bisa memasak, tapi tidak bisa merapikan tempat tidur. Aku benar-benar tidak tahu. Haruskah aku bilang kamu tuan muda? Atau rendah hati? Lupakan saja, aku saja yang lakukan. Karena kamu memasak untukku, aku akan membantumu kali ini. Belajar yang baik. Ayo minggir. Untuk apa kamu berdiri di sana? Kemari dan lihat. Aku ingin menjadi suamimu. Dia adalah apa yang kubeli. Tidak ada yang boleh mengganggunya. King Juan, ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Su Keng Chuan, jangan bersembunyi di dalam, tanpa suara. Aku tahu kamu di rumah. Bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Kamu untuk menyenangkan, pengemis bau ini, malah membawanya ke 4 keluarga besar, restoran keluarga Shaw untuk membuat masalah. Kamu ini, dasar tidak tahu berterima kasih. Kau sudah menyinggung keluarga Shaw, kita ini apa? Keluarga Su harus berbuat apa? Pernikahan ini, kau harus bercerai. Aku menyinggung mereka. Apakah kamu tidak masuk akal? Orang-orang di bawah keluarga Su tidak mengenali anggota mereka sendiri. Dan bahkan ingin memanggil polisi untuk menangkapku. Aku membatalkan kartuku. Bukankah seharusnya begitu? Kau membawa pekerja migran ini ke restoran mewah seperti ini. Kalau aku jadi kau, aku juga laporkan ke polisi. Dan kau, Setidaknya kamu punya gelar. Orang terkaya. Begitu takut pada segalanya. Kenapa bisa begitu? Hanya tahu cara. Berlagak di rumah. kau. Orang yang bersangkutan bahkan belum bicara. Anjing di kakiku. Menggonggong dengan cukup senang. Orang tidak berbudaya itu. Siapa yang kau maki? Aku ayahmu. Aku tentu saja tidak punya ayah yang memalukan sepertimu. Sekarang, keluar dari rumahku. Apakah ini rumah Su King Chuan? Saya wakil presiden Shaw Corporation. Lian, ini semua perbuatanmu. Masalah datang. Ini semua salahmu. Wakil Presiden Li, silakan masuk.
Nona Su, mengenai masalah hari ini, itu benar-benar karena dia sudah keterlaluan. Namun Tuan Muda Shou ingin menghukumnya. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Ya, jika kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dia. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kami. Hukuman? Hukuman apa? Dia membuat keributan besar di Zhou Corporation hari ini. Bukankah kau di sini untuk menghukumnya? Itu hanya pengembalian kartu. Apakah keluarga Shou berniat untuk terus mempermasalahkannya? Beraninya kami. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Nona Su, hari ini, itu memang kesalahan. Zhou Corporation kami, personal yang terlibat, sudah dipecat. Selain itu, Tuan Muda Shou sangat marah. Dan secara khusus, meminta saya datang ke rumah Anda. Untuk secara pribadi, meminta maaf kepada Anda. Tunggu apa lagi? Cepat dan kirim barang-barang itu. Nona Su ini, hanya hadiah kecil. Hanya sebagai tanda penghargaan kami. Selain itu, Tuan Muda Shou telah meningkatkan Anda menjadi kartu raja secara gratis. Dengan nilai tersimpan sebesar 200 juta. Jika Anda bersikeras untuk pengembalian dana, langsung tukar uang tunai. 200 juta. Aku juga nona sulung dari keluarga Su. Bukankah itu berarti? Hei, kartu ini sudah terdaftar dengan pengenalan wajah Nona Su dan bisa digunakan secara global. Jika orang lain memegang kartu ini, itu akan tidak valid. Shou Lin masih agak pintar. Dengan kata-kata Tuan ini, pekerjaan saya seharusnya aman. Nona Su, jika tidak ada instruksi lain, maka saya akan kembali dan melapor kepada Tuan Muda Shou. Awalnya aku sudah bertekad untuk tidak pergi lagi. Tapi melihat betapa tulusnya dia, aku akan dengan enggan menerimanya. Kenapa belum? Kalian para bajingan pergi juga. Ya Tuhan, karena kau sangat berguna. Demi keluarga Su. Kau tidak boleh begitu saja menikahi buruh ini. Su Kengcuan, kau ceraikan dia segera. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. Benarkah? Jangan memancing. Ayah marah. Dengarkan ayah. Dan cepat nikahi Huyang. Dasar terhijau mati. Jika kamu ingin menikah dengannya, pergi nikahi dia sendiri. Kau, buruh sialan. Apa kau pantas untuk Kingcuan kami? Jangan bilang kau tidak punya kesadaran diri. Kita berdua adalah jodoh yang ditakdirkan. Kenapa kamu harus ikut campur di sini? Tidakkah kamu malu? Apakah kamu punya harga diri? Kak, ibu dan ayah, melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu bisa punya semua kebaikan ini. Bisakah kamu menikahi Huyang saja? Apakah itu boleh? Kau membuat keributan di grup Zhou hari ini dan mengganggu Tuan Muda Hu. Pesta lajang. Tuan Muda Hu sangat tidak senang. Jadi kenapa? Dia sendiri sedang bermain-main di dalam. Apakah aku masih harus menjaga untuknya? Diam. Jika kau tidak bercerai, aku akan mencabut hakmu untuk mewarisi kekayaan keluarga Su dan mengganti nama belakangmu. Su Kingcuan, apa kau bersedia melepaskan segalanya demi seorang buruh untuk secara terbuka menentang keluarga Su? Aku bersedia. Lagi pula, keluarga Su tidak berharga di mataku. Mengganti margaku, aku sangat senang. Kau, Terlebih lagi, kamu tidak pernah berniat untuk membiarkanku mewarisi kekayaan keluarga Su. Apa yang kamu gunakan untuk mengancamku? Karena kamu meremehkan suamiku. Dalam 2 minggu, kita akan berada di hotel terbesar di kota, mengadakan pernikahan kita. Aku ingin mengumumkan kepada dunia betapa luar biasanya suami Su Kingcuanku. baiklah. Karena kau bersikeras untuk melompat ke dalam lubang api, maka aku sekarang akan memberitahu seluruh keluarga untuk mengusirmu dari keluarga Su. Terserah. Pergi sana. Kau tunggu saja. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Maaf, aku membuatmu berakting dalam drama bersamaku lagi. Pernikahan. Tentu saja harus ada pernikahan. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku akan mengungkitnya. Benarkah? Kamu sudah banyak membantuku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Hei, kamu. Bukankah kamu tidak punya pekerjaan? Aku akan di perusahaan kita mengatur posisi untukmu. Bagaimana? Halo Presiden Su. Sekretaris Wang mengambil cuti 3 hari. Ini asisten baruku. Kamu bawa dia untuk menyelesaikan prosedur masuk itu. Ya Presiden Su. Presiden Su, gawat, anggota keluargamu membuat masalah lagi. Mereka datang begitu cepat. Presiden Hu mengetahui bahwa keluarga Su sekarang hanya cangkang kosong. Itulah sebabnya ayah Su memutar otak untuk naik ke keluarga Hu. Mengerti.
kau bawa orang-orang dan bawa apa yang aku siapkan sebelumnya ke perusahaan istri bos. Untuk apa? Hantaran. Su Kengcuan. Harus ada batasnya. Untuk keras kepalamu. Kau menikahi pekerja migran. Di mana kau akan menaruh muka keluarga Su? Aku tidak peduli di mana kau meletakkannya. Dasar anak ini. Kingcuan, dengan kepribadianmu, Suho paman tertua Su Kingcuan. cepat atau lambat kau akan menderita. Tepat sekali. Tidak tahu menghargai orang tua. Niat baik. Istri paman tertua. Selalu bikin masalah. Sama sekali tidak patuh. Sungguh memalukan. Apa yang kalian katakan? Itu seperti kentut setiap hari. Apa aku punya? Perlu mendengarkan. Kurang ajar, tak tahu sopan santun pada orang tua. Seperti itu, kau sudah menyebabkan masalah sebesar ini. Bibe dan paman datang untuk membantumu. Tidak apa-apa jika kau tidak berterima kasih, tapi kau masih berbicara seperti ini. Masalah apa yang sudah aku sebabkan? Kau menolak pertunangan Tuan Mudahu. Dia sangat tidak senang. Terlebih lagi, kamu juga menyuruh orang membuat masalah di perjamuannya. Apa kamu pikir dia akan mengampunimu? Yang hanyalah sesuatu di matamu. Sungguh sombong. Aku beritahu padamu, jika Tuan Mudahu datang nanti, kamu harus meminta maaf. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantumu. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Keamanan. Kurasa, kau tidak begitu jelas tentang situasi saat ini, kan? Minta maaf padanya. Apa dia pantas? Perusahaannya sudah diakuisisi olehku. Kamu tidak tulus, mempermalukan keluargaku. Kamu, ya Tuhan, bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Ayahmu demi menyenangkan keluargaku, bisa dibilang sudah menderita segala macam kesulitan. Kenapa kamu tidak memikirkannya? Pikirkan baik-baik. Kalau saja aku tahu kau, bajingan tak tahu terima kasih seperti itu. Seharusnya aku mencekikmu saat kau lahir. Cekik saja aku. Ibuku masih ada saat itu. Kau tidak akan berani menyentuhku. Kau persis seperti ibumu. Terlalu agresif. Seorang wanita tidak boleh begitu agresif. Lihat ibumu. Begitulah akhirnya dia. Kau memukulku. Aku memukulmu, lalu kenapa? Anak durhaka, kamu benar-benar tidak berbakti. Bagaimana bisa kamu memukul orang tua? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku menghormatinya? Siapapun yang menyinggung ibuku, mati. Kamu sudah keterlaluan. Apa kamu gila? Sekarang, setelah kau tahu aku gila, menjauhlah dariku. Entah datang ke pernikahanku dalam 2 minggu, atau hanya dari pandanganku. Kingcuan, apa bagusnya dia sampai kamu harus menikah dengannya? Dia tidak punya apa-apa, tapi setidaknya dia tulus. Tidak seperti beberapa orang yang mengandalkan menipu perasaan wanita untuk naik pangkat. Kamu, apa yang kamu katakan? Ya Tuhan, Ayah kau. Bagaimana denganku? Bagaimana denganku? sangat ramai. Yang tuan muda keluarga Hu. Tuan Mudahu Anda di sini. Ya Tuhan. Anda pasti menertawakan kami. Su Kengcuan, cepat minta maaf kepada Tuan Mudahu. Benar, cepat minta maaf. Silakan lihat ke atas The semuanya. film was translated Ini adalah and wilayahku. narrated by M Media. Siapa yang mengizinkanmu untuk merajalela di sini? Ku dengar untuk membuatku marah. Kamu menikah dengan pekerja migran. Aku tidak punya apa-apa untuk kukatakan padamu baik-baik. Sekarang, hanya dari perusahaanku. Su Kengcuan, kalau bukan karena ayahmu, dengan sikapmu saat ini, aku beritahu ya, kamu sudah mati 100 kali lipat. Aku sangat takut. Yang, selain membual, apalagi yang bisa kau lakukan jika kau punya nyali? Wujudkan itu. Aku seorang pria terhormat, dan aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Bawa pekerja migran itu keluar sini. Aku ingin melihat apa yang dia makan, sampai berani mencuri wanita dari Huyang. Siapa wanitamu? Sungguh Haryalan. Keamanan, usir dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kingcuan, Tuan Mudahu ini murah hati. Dia datang sendiri. Tidak bisakah kau menundukkan kepala saja? Berhentilah keras kepala. Kini, semuanya terlanjur begini. Kau masih belum menyerah. Begitukah? Huyang, keluarga Su sama sekali meremehkanmu. Putri mereka yang paling berharga, Su Yutu, bahkan dalam kematian, dia tidak mau menikahimu. Tidak percaya tanyakan padanya. Kau bicara omong kosong, jadi kau bersedia menikah dengannya. Kalau begitu nikah saja. Mengapa kau harus menyeret wanita bersuami sepertiku? Apa yang kau coba lakukan? Ya ampun, bukankah itu hanya karena tuan muda ini sangat menawan? Selama itu wanita
Setelah melihatku, mereka akan berebut, berdesakan untuk menikahiku. Meskipun ini tidak diizinkan oleh hukum, tapi secara pribadi, kalian berdua bisa menikahiku bersama. Huyang, kau ini sungguh orang yang tidak tahu malu. Kau pukul aku, kau cari mati. Lihat baik-baik sendiri. Apa ini? Perjanjian akuisisi. Kaulah yang mengakuisisi perusahaanku. Kau menjual perusahaan tanpa tahu siapa yang mengakuisisi. Kau hanya menjual perusahaan. Huyang, kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Oh bagus. Hebat. Kita keluarga. Jangan sungkan. Bagaimana kalau begini? Perusahaan ini, anggap saja, milikku Huyang. Hadiah pertunangan untukmu. Bagaimana dengan uang dari akuisisi perusahaan? Anggap saja, maharmu. Bagaimana? Manusia butuh muka, pohon butuh kulit. Huyang, kau benar-benar bajingan. Sekarang, setelah semuanya sampai seperti ini, kau masih mau aku menikah dengannya? King Chuan, Tuan Muda Hu ini benar. Kalian berdua memang jodoh yang serasi. Persetan dengan jodohmu. Apa kau bahkan punya hak bicara di sini? Perusahaan ini aku beli dengan uang sungguhan. Siapa yang keluarga denganmu, Huyang? Bukankah kau meremehkan suamiku? Aku akan mentransfer semua saham perusahaan ini kepadanya sekarang juga. Mulai sekarang, suamiku akan menjadi bosmu jika ada yang berani menggunakan pengalamannya sebagai pekerja konstruksi untuk menghinanya lagi. Aku akan memastikan mereka menyesalinya. Hu yang ini, tidak berguna ini. Kalau bukan, karena aku tidak bisa membuka identitasku di depan King Chuan. Aku benar-benar ingin menampaknya sampai mati. Kau tergila-gila cinta. Kau bahkan memberi uang. Tidakkah kau malu? Murahan sekali. Tepat sekali. Dasar boros. Hak apa yang kau punya untuk bicara tentang Tuan Muda Hu? Tuan Muda Hu itu jauh lebih kuat darimu. Pekerja migran ini harus keluar dari sini. Keluarga Sukami tidak bisa mentolerir jenis gigolo ini. Siapa yang kau sebut gigolo? Orang ini. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Mungkinkah dia? Akulah yang kau cari. Suami Su King Chuan. Menutupi dirinya begitu rapat. Apakah dia malu terlihat? Tanganku. Melambai-lambai sembarangan. Akan kupotong tanganmu. Kamu. Bagaimana denganku? Suamiku jauh lebih baik darimu. Dia hanya kuat tapi tidak punya otak. Jika kau berani, lawan pengawalku. Pergi. Mari kita lihat The siapa film yang was berani. translated Ini and milikmu. narrated Mulai by hari ini. M Media. Dia adalah presiden cabang Hu Corporation. Cabang Hu Corporation sudah lama kukosongkan. Dan bahkan berutang 100 juta. Memberikan ini padanya sama saja mencelakainya. Aku sudah menyiapkan laporannya. Aku percaya bahwa dengan kemampuannya, cabang perusahaan Hu pasti akan bangkit kembali. Nah, dia menipumu. Kau hanya pekerja migran. Apa kau mengerti manajemen? Jangan sampai tidak mendapatkan apa-apa dan berutang lagi 300 juta. Kau hanya mencoba bersama Su King Chuan. Demi uang, bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 1 juta. Putus dengannya sekarang. Dan aku akan memberimu 3 juta. Berlutut dan minta maaf pada King Chuan. Ya ampun, 3 jutamu itu. Bukankah baru saja kau kumpulkan dari King Chuan? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, sebaiknya kau lakukan seperti kataku. Dan kirimkan hantaran itu. Hadiah pertunangan? Jangan konyol, hadiah pertunangan. Macam apa yang bisa kau tawarkan? Hadiah pertunangan datang. Mobil mewah, 600 batang emas, 6 villa tepi sungai, dan Hu Corporation S, markas besar, 6% saham. Ada apa? Mungkinkah pria ini tidak sesederhana kelihatannya? Siapa sebenarnya kau? King Chuan. Tidak peduli apa identitasku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Ini adalah perjanjian pengalihan saham Hu Corporation. Siapa sebenarnya identitasmu? Seorang pekerja migran. Bukan begitu? Apa kau sudah tahu sejak lama? Huyang,
bahkan pekerja migran. Lebih kaya darimu. Apa yang kau sombongkan? Sekarang, keluar dari perusahaanku. Kau bicara omong kosong. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin? Memiliki saham di kantor pusatku, berpura-pura begitu murah hati. Itu mungkin semuanya palsu. Ini asli atau palsu? Kau pergi ke markasku dan tanyakan, dan kau akan tahu. Baiklah. Aku akan menelepon ayahku sekarang. Aku pasti akan merobek wajahmu. Halo ayah. Ada masalah di perusahaan di sini. Kamu kembali ke sini sekarang juga. Apa? Ada apa? Kamu sendiri yang menyebabkan masalah. Dan kamu bertanya padaku? Pikirkan baik-baik. Siapa yang sudah kamu sakiti? Kau gagal mengeluh, malah dimarahi? Aku benar-benar sudah melihat banyak pewaris generasi kedua kaya sepertimu. Bahkan salah satu. Jari suamiku lebih baik darimu. Jika aku jadi kau, aku sudah bunuh diri. Sejak tadi. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Ada apa kaya? Hu Dingshan, ayah Hu Yang. Kamu membiarkan dewan direksi perusahaan menghapusku dari daftar saham cabang. Angel, apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan si kecil bajingan itu, Hu Tingyu? Apel, Hu Tingyu? Anak haram kakek? Namanya Hu Tingyu. Hu Tingyu? Kenapa nama itu terdengar tidak asing? Kamu bahkan tidak tahu nama pesaingmu? Kamu hanya mencoba membuatku mati marah. Siapa suruh dia selalu tinggal di luar negeri? Aku hanya pernah melihat fotonya. Lagi pula, kakek juga tidak menyukainya. Apa yang mungkin bisa dia capai? Kurasa kamulah yang tidak berguna, selain merusak segalanya. Sudah kubilang untuk tinggal di rumah dan mempelajari baik-baik hal-hal di dunia bisnis. Tapi yang kamu tahu hanyalah bersenang-senang sepanjang hari. Semua orang mengira bahwa Hu Tengyu tidak akan menjadi apa-apa. Aku tidak menyangka begitu dia kembali. Dia merebut kendali markas besar dalam waktu kurang dari sebulan. Dia menjadi pengambil keputusan sebenarnya dari keluarga Hu. Sekarang, bahkan kakekmu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku bahkan belum bertemu orang ini. Siapa yang mungkin sudah aku singgung? Pikirkan lagi baik-baik. Ayah, di seluruh kota Tianshong ini, siapa yang berani menantang keluarga Hu kita? Kecuali suami Su Kengcuan. Apa kamu bicara tentang pekerja migran itu? The Benar. film was translated Dia memberi Su and Kengcuan narrated hadiah by pertunangan Ed hari Media. ini. Hadiah-hadiah mewah itu, aku iri hanya melihatnya. Sepertinya, aku harus menanganinya sendiri. Sekarang, Hu yang tidak ada di sini untuk mendukungmu. Kenapa kau tidak keluar dari sini? Kamu mengusir Hu Yang, memutuskan hubungan kita dengan keluarga Hu. Kerugian ini, kamu harus menggantinya untuk kami. Apa kau masih punya rasa malu? Gelar kosong orang terkaya. Apakah itu penting? Kami membesarkanmu begitu lama. Apa salahnya meminta sedikit uang darimu? Saat perusahaanmu didirikan, keluarga Su memberimu dana awal 10 juta. Sekarang, kembalikan uang ini padaku. Omong kosong. Dana ini adalah milik ibuku, yang ditinggalkan untukku sebelum dia meninggal. Sejak kapan? Itu jadi uangmu? Dana itu ditransfer dari rekening perusahaan kepadamu. Kalau begitu itu uangku. Kau bahkan lebih tidak tahu malu. Daripada Hu Yang, kau adalah keluarga yang sebenarnya. Cukup omong kosong. Apa kamu mencoba menyangkal hutang? Apel, tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang tunai. Gadai kincuan kepada kami sebagai pembayaran. Kalau begitu panggil polisi, gugat aku, dan lihat siapa yang akan dibelah pengadilan. Ibumu sudah meninggal selama bertahun-tahun. Bahkan jika kita ke pengadilan, aku akan menang. Beraninya kau mengatakan itu? Jika bukan karena ibuku waktu itu, bisakah kau mencapai apa yang kau miliki hari ini? Grup Su memang dibangun untukmu oleh ibuku. Dengan uangnya, tapi 10 juta ini. Dana awal, juga ditinggalkan untukku oleh ibuku. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut ibuku akan datang mencarimu di tengah malam? Aku sudah lebih dari murah hati padamu. Jangan pernah berpikir tentang 10 juta itu. Apakah kamu harus membuat segalanya begitu sulit? Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mempublikasikannya? Dan lihat siapa yang akan bekerja sama denganmu di masa depan? Baiklah, silakan publikasikan. Kita lihat saja. Keamanan, antar mereka keluar. Baiklah, tunggu saja. Silakan. Ayo pergi.
Maaf. Karena membuatmu melihat adegan konyol ini. Tidak apa-apa. Kita hanya mitra dalam pernikahan. Saling membantu. Ngomong-ngomong, bagaimana kau mendapatkan semua barang ini? Properti. Properti? Bagiku terlihat cukup nyata. Emas dan perak asli. Tentu saja, itu asli. Bukan apa-apa. Mari kita bawa. Barang-barang ini pulang dulu. Kita bisa menyimpannya untuk menakut-nakuti mereka di masa depan. Ayo pergi. Presiden Hu. Aku kira tulangmu sangat keras. Baru sehari, dan kamu sudah tidak tahan lagi? Jika kamu ingin berlutut dan memohon ampun, kalau begitu cepatlah. Aku sedang buru-buru. Tercela, yang kamu tahu hanya mengeluh. Aku menggunakan kemampuanku sendiri untuk mengakuisisi cabang Hu. Dengan hak apa kau merebutnya kembali? Hanya karena tempat ini bermarga Hu. Apa kamu tidak terima? Jika kamu tidak terima, panggil polisi dan tangkap aku. Di sini. Kamu belum bisa mengambil keputusan. Minggir. Biarkan Wugang keluar dan temui aku. Kamu pikir kamu siapa? Dia, orang tua itu, bukan seseorang yang bisa kamu temui begitu saja. Bahkan Hu Yang pun sangat menghormatinya. Sepertinya keluarga Hu benar-benar tidak berencana melepaskanku. Aku akan menghitung sampai 3. Minggir. Nah, bahkan aku pun harus panggil dia paman. Kamu, seorang pekerja migran. Beraninya kamu memanggil namanya langsung? Pekerja migran ini hanya seorang pekerja migran, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Diam. Kamu terus bilang pekerja migran. Seberapa tinggi kualitasmu? Su Kengcuan, kamu benar-benar membantunya? Biar ku beritahu, hanya aku yang bisa selamatkanmu. Jika kamu sekarang bersedia melepas pakaianmu dan tidur denganku, aku bisa mempertimbangkan menerimamu untuk menemuinya. Kamu, kemari. Hu Yang, hari ini aku akan memberitahumu apa artinya menghormati orang lain. Kamu. Apa yang kamu tunggu? Serang dia. Wugang, orang kepercayaan Tuan Hu. Ini adalah kepala keluarga. Huyan, anak ini, tumbuh besar di luar negeri sejak kecil. Dia belum pernah melihat pamannya ini sebelumnya. Ditambah lagi, kepribadiannya bengkok. Bahkan jika dia mengenalnya, dia mungkin akan tidak patuh dan memberontak. Jika ini terus berlanjut, bahkan kakak itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Berhenti. Minggir dari jalanku. Paman Wu. 2 orang inilah dia. Merebut perusahaanku dan memukul wajah keluarga Hu kita. Kamu harus membela aku dan ayahku dan menegakkan keadilan. Tutup mulutmu. Beraninya kau begitu lancang? Kau tahu siapa dia? Siapapun dia. Dia tidak bisa begitu sombong, kehilangan sopan santun, dan mempermalukan keluarga Hu. Paman Wu, aku telah menderita keluhan sebesar ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak membantuku, tapi kamu masih memarahiku? Nasihat jujur pahit, tapi berguna. Pamanmu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pengalaman lapangan dulu, baru naik. Kalau tidak, kau akan diusir dari keluarga Hu. Diusir dari keluarga Hu? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Hanya seorang pelayan tua berani bicara tentang mengusirku dari keluarga Hu? Kurasa kamu sama saja seperti pekerja konstruksi ini. Gila. Kau memanggilnya pekerja konstruksi? Bagaimana bisa kamu menjilat sepatu orang yang salah? Sungguh tak terduga. Hu yang dari cabang itu, manajemen buruk. Sekarang telah sepenuhnya diakuisisi oleh istriku Su Qingchuan dan semua utang telah dilunasi. Tempat ini sekarang milik keluarga Su. Istrimu. Memiliki aura yang begitu kuat. Hou Tingyu, sebenarnya kamu siapa? Tidak buruk, ini dokumen akuisisi. Aku mengakuisisi cabang Hu secara legal dan sesuai aturan. Tak semudah itu mengambilnya kembali. Itu mungkin tidak pantas, kan? Itu tidak pantas. The film was Maman, translated itu tidak pantas. and Yoya, narrated by M tidak. Media. Nona Su, kali ini informasi kami salah. Kami telah menyinggung Anda, Nona.
Kamu orang tua. Kenapa kamu meminta maaf kepada mereka? Kamu secara ilegal menduduki perusahaanku. Dan kamu pikir permintaan maaf cukup untuk menyelesaikan masalah? Saya minta maaf. Norasu, semua kerugian dari grup King Chuan Anda akan diganti rugi sesuai harga asli. Selain itu, kami menawarkan pesanan senilai triliunan untuk menunjukkan ketulusan kami. Pesanan senilai triliun miliar? Kamu orang tua, kurasa kamu benar-benar sudah gila. Tutup mulutmu. Apa yang kau tahu? Jika bukan karena omong kosongmu, menipu orang tua itu, bagaimana mungkin keluarga Hu kami telah melakukan hal yang memalukan seperti itu? Sepertinya tidak semua orang di keluarga Hu tidak masuk akal. Aku kira semua orang seperti Hu Yang dengan kegilaan warisan keluarga menggigit siapapun yang mereka lihat. Sepertinya, hukuman untuk Huyang tidak cukup berat. Bahkan kesan istriku terhadapku semakin buruk. Nonasu, Anda terlalu memuji saya. Saya akan membawa Tuan Muda untuk meminta maaf kepada Anda. Ini pesanan senilai 100 miliar untuk meredakan kemarahan Anda. Tolong jangan marah lagi pada kami. Aku bisa mengabaikan ketidaktahuanmu. Tapi dia tidak akan dilepaskan. Dia dicurigai melakukan banyak kejahatan, dan sekarang tidak ada seorang pun yang bisa melindunginya. Aku benci. Kamu sampah pekerja konstruksi. Kamu telah berulang kali menyakitiku. Jika kamu punya nyali, biarkan mereka datang dan mengeksekusiku. Kalau tidak, cepat atau lambat, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dian, Kakak, apa masalahnya? Tuanku, Membuat keributan seperti ini. kakak. Mereka menggangguku. Kaisar tertinggi keluarga Hu apa? Bahkan lelaki tua dari keluarga Hu pun ada di sini. hukum secara alami akan memberikan Tuan Muda Hu penilaian yang adil. Bawa dia pergi. Untuk apa? Kakak, selamatkan aku. Kakak, Tidak menghargai orang lain. Berani memarahi pamanmu. Bagus untuk memberimu pelajaran. kakak. Aku tahu aku salah. Kakak, kakak. Kesalahan yang dia buat lebih dari sekadar menghina orang tua. Sesederhana itu. Adalah kesalahan ayah membesarkan tanpa mengajar. Apa kau berencana untuk membawaku pergi juga? Sepertinya keluarga Hu ingin melindungi Hu Yang sampai akhir. Keluarga Hu tidak lebih dari ini. Presiden Hu, aku selalu mengagumimu mengenai legenda bisnismu. Sebagai tujuanku, aku tidak menyangka kamu akan begitu memanjakan Hu Yang, membantu pelaku kejahatan. Dari mana gadis ini datang? Kata-kata besar sekali. Kebetulan, aku adalah pemilik baru cabang perusahaanmu. Pemilik baru yang hebat. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat siapa yang tertawa terakhir. Tentu saja, dialah yang hidup lebih lama dan tertawa lebih lama. Bagus. Bagus. Kita lihat saja. Butuh ayo pergi. Hu Yang sudah diurus, tapi kita telah menyinggung kaisar tertinggi keluarga Hu. Kaisar tertinggi. Kamu tidak tahu kan? Kekuatan keluarga Hu berakar kuat. Itu adalah yang sebenarnya. Bos utama di kota Tianshong. 2 bulan lalu, keluarga Hu mengalami pergantian kepemilikan. Sekarang keluarga Hu, kepala yang sebenarnya adalah putra tidak sah dari lelaki tua keluarga Hu yang dibesarkan di luar negeri. Tidak ada ikatan emosional. Siapa sangka bahwa dalam satu malam, dia akan menggulingkan semua kekuatan dan menjadi keluarga Hu. Kepala yang sebenarnya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kepala ini. Metodenya. Jadi begitu. Bagaimana dengan lelaki tua keluarga Hu? Dia selalu sangat memihak Hu Yang. Bahkan setelah dia mundur, dia selalu membantunya secara terang-terangan dan diam-diam. Itulah mengapa Hu Yang berani begitu sombong. Pantas saja. Hu Tingyu, haruskah kita terus bersama? Jadi begitu. Kita akan mendapat masalah besar. Itu tidak akan. Keberuntunganmu masih akan datang. Sejak aku bersamamu, aku jadi jauh lebih beruntung. Jadi jangan khawatir.
dorong aku menjauh. Baiklah, Ya. Tidak peduli apa yang terjadi. Kita akan menghadapi semuanya. The film Bersama. was translated and narrated by M Media. ya, mari kita coba gaun pengantin. Dengan tanggal pernikahan yang semakin dekat, jika kita tidak segera mencoba gaun pengantin, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Baiklah, mari kita tampilkan pertunjukan penuh untuk menghindari komplikasi apapun. Ayo pergi. Dalam hatinya, kita selalu berakting. Zaman sekarang siapa saja berani datang ke toko haute couture. Bisakah kamu membeli gaun pengantin di sini? Bukankah kamu ditangkap? Kamu sangat naif. Kakakku hanya punya aku sebagai cucu. Jika dia tidak membantuku, siapa yang akan dia bantu kamu? Dua hantu miskin. Namun kamu bermimpi menyakiti keluargaku? Konyol. Sungguh pembawa sial. Huting Niu, ayo berangkat. Toko ini punya hal-hal kotor. Sudah waktunya pergi. Lagi pula kamu tidak mampu membeli gaun pengantin di sini. Tinggal di sini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tuan, apakah Anda punya janji? Ini adalah internasional. Desainer terkenal, toko Steven. Kau perlu memesan 1 tahun sebelumnya untuk mendapatkan nomor antrean. Bagaimana mungkin mereka punya kustomisasi pribadi? Suamiku dan dia juga menggunakan koneksi untuk mendapatkan nomor antrean lebih awal. Kedua orang ini tidak punya apa-apa dan mereka ingin masuk toko. Sungguh lelucon. Apa yang kamu tertawakan? Menertawakan fakta bahwa kamu butuh koneksi dan harus menunggu setahun untuk mendapatkan plat nomor. Sedangkan kami tidak membutuhkannya sama sekali. Omong kosong apa yang kau katakan? Tuan Hunonasu, silakan ikut saya. Aku tidak ingin datang sejak awal, tapi karena tokonya begitu antusias. Kalau begitu kita masuk dan lihat-lihat. Mereka jelas tidak punya nomor. Kenapa mereka bisa masuk untuk memilih gaun pengantin? Undangan Tuan Stephen. Tidak perlu orang lain berkomentar. Stephen mengundang mereka berdua. Apakah kamu salah? Ini hanya udik dari desa. Kelihatannya seperti penipu. Tuan Hu, jangan pedulikan mereka. Silakan ikut saya. Tuan Hu, sungguh kebetulan. Nama belakangku juga Hu. Aku beritahu kamu, sebaiknya kamu pergi konfirmasi sekarang sebelum kembali. Mereka berdua bermarga Hu. Mengapa perbedaannya begitu besar? Apa yang kamu bicarakan? Periksa dengan cermat. Nomor reservasi, jangan menurunkan standar toko kami. Ya, Tuan Hunonasu, silakan ikuti saya. hei. Untuk apa kau berdiri di sana? Bawa kami masuk. Anda baru saja bilang nomor reservasi ini didapat melalui koneksi. Maaf, tapi di sini kami tidak menerima potong antrean. Kenapa kamu bertingkah gila? Hanya sebuah toko pengantin bobrok. Apakah kamu tahu siapa aku? Apel. Hei kau. Baiklah, toko pengantin bobrok tidak akan membiarkan tuan muda ini masuk. Tuan muda ini akan masuk hari ini bagaimanapun caranya. Ayo pergi. Cantik sekali. Stephen memang desainer ternama internasional. Cobalah jika kamu suka, dan beli jika cocok. Setiap gaun di sini mulai dari 1 juta. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh orang miskin sepertimu 7. Begitu saja. Bukan kamu yang bayar. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku takut kau akan menyukai sesuatu yang tidak bisa kau beli dan mempermalukan keluarga Su. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Su sejak lama. Berhenti mencoba untuk memuliakan dirimu sendiri. Wanita ini menggangguku. Tolong tangani. Nona ini, tolong jangan ganggu. Tamu lain, tunggu saja. Cantik sekali. Kamu suka? Kalau begitu cobalah. Baiklah, Itu sepadan bagiku, untuk secara khusus menelepon, dan meminta Stephen mendesain gaun pengantin, selama King Xuan menyukainya. Tuan Stephen belum mendesain gaun pengantin selama beberapa tahun. Yang ini pasti harta karun. Kalau aku menikah, aku berharap bisa memakainya. Halo, aku melihat yang ini duluan. Kau melihatnya duluan. Apa gunanya? Lagi pula kau tidak mampu membelinya. Hari ini aku akan membelinya bagaimanapun caranya. Sayang, aku suka gaun pengantin ini. Belikan ini untukku. Ya, Tentu saja. Karena itu sesuatu yang disukai Su Keng Chuan.
Aku harus membelinya dan memberikannya padamu. Apa kau dengar itu? Cepatlah dan bungkus ini untukku. Gaun pengantin ini bernilai 6 juta. Aku akan membelinya seharga 7 juta. 8 juta. 10 juta. 15 juta. 15 juta. Membeli gaun pengantin. Lupakan saja. Ada banyak gaun pengantin bagus di sini. Biarkan dia jadi orang bodoh. Untuk apa kau ragu? Terus tawar. Orang miskin. King Juan, beli saja jika kamu suka. Masalah uang, tidak perlu khawatir. Tidak masalah. Bagaimanapun aku akan terus menawar. Kalau begitu mari, bersaing dengan baik. Mari kita lihat. Siapa yang punya lebih banyak uang? Seseorang yang tidak punya selera sepertimu. Stefan perancang gaun pengantin terkenal. Tidak pantas membeli karyaku. Apa katamu? Sayang, ini adalah desainer jenius, Tuan Stephen. Aku tidak menyangka. Dia cukup tampan. Dia hanya seorang yang sombong. Desainer miskin. Aku dari keluarga Hu dengan satu jari. Bisa menghancurkannya sampai mati. Norasu, silakan coba. Biarkan aku mencoba. Kami berdua tidak pantas membeli, tapi mereka berdua pantas. Begitukah? Tuan Stephen, Anda pasti salah mengira mereka orang lain. Kedua orang ini sama-sama tidak punya uang dan bangkrut. Gaun pengantin saya disiapkan untuk seseorang yang ditakdirkan. Pertama kali saya melihat Anda, saya langsung merasa gaun pengantin ini dibuat untuk Anda. Benarkah? Tapi Tuan Stephen, aku tidak mampu. Harga yang lebih tinggi dari 15 juta. Tidak masalah. Bagaimanapun Tuan Hu sudah. Ia pastikan setiap gaun pengantin tak bercela. Menemukan yang cocok. Pemiliknya. Itu tugas saya. Terlepas dari uang, ayo bawa Nona Su untuk mencoba gaun pengantin. Kamu. Norasu, setiap gaun ini memiliki jiwa. Anda dengan sempurna menafsirkan gaun pengantin ini. Ini sungguh sempurna untuk Anda. Tidak peduli seberapa bagus tampilannya. Lalu kenapa? Bagaimanapun dia tidak bisa membelinya. Benar, aku akan tawarkan 20 juta. Berikan gaun pengantin ini padaku. Lepaskan dari tubuhnya. Wajah keluarga Hu telah benar-benar dipermalukan olehmu. Apa menurutmu itu terlalu sedikit? Selama kamu menarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan secara permanen mengeluarkan mereka berdua dari kalangan mode Tianshon, aku bisa tawarkan lebih banyak lagi. Bagaimanapun Anda membuka bisnis, bukankah hanya untuk menghasilkan uang? Anda seharusnya tahu di dalam hati Anda, siapa yang harus dilayani dengan baik. Seseorang keluarkan mereka dari sini. Ya, usir mereka secara permanen dari lingkaran mode Tianshon. Berani mengusirku. Apa kamu tahu siapa aku? Bahkan kepala keluarga Wu harus memperlakukan saya dengan hormat. Kau pikir kau bisa memerintahku dengan beberapa koin busuk? Sangat bodoh. Dalam hal senioritas, kau harus memanggilku paman. Jangan terlalu sombong. Bahkan jika dia menjualnya padamu, apa kamu mampu membelinya? Hari ini di toko kami ada acara undian. Anda bisa mengambil hadiah gratis. Benarkah? Kalau begitu aku akan The film mencobanya. was translated and narrated by M Media. Hadiah pertama. Ini hadiah pertama. Apel, Anda bahkan memenangkan hadiah pertama. Hadiah Anda.
Tidak mungkin sesuatu seperti peralatan rumah tangga kan? Atau diskon 1.000 yuan? Ya ampun, apa yang kurang darinya? Adalah 1.000 yuan itu. Hadiah pertama, bisa membuat Anda gratis untuk memilih pakaian apapun dari toko kami. Karena Anda menyukai gaun pengantin ini, maka Anda bisa mengambilnya secara gratis. Ngomong-ngomong, apakah kalian berdua akan menikah? Hadiah pertama kami juga termasuk layanan pernikahan gratis di Hotel Bintang 7, tepat di sebelah. Jika Anda tidak puas dengan tempat hotel, Anda juga bisa mencairkannya sebesar 20 juta. Apa-apaan ini? Apakah toko Anda menjalankan amal? Aku tidak hanya bisa memakai gaun pengantin ini secara gratis, tapi juga mendapatkan jamuan pernikahan senilai 20 juta. Beruntung sekali King Chuan. Benar-benar beruntung. Tuan Stephen, apakah ini nyata? Tentu saja, untuk membalas pelanggan lama kami, acara ulang tahun kali ini sangat murah hati. Tapi aku belum. Pelanggan lama? Tidak masalah. Dia sangat menghargai. Tidak masalah, sering-seringlah datang di masa depan, dan Anda akan menjadi pelanggan lama. Maksud Anda, mereka bisa datang di masa depan tanpa membuat janji. Mereka bisa masuk kapan saja. Tentu saja, janji temu hanya untuk orang-orang kaya itu. Tapi, tanpa selera. Seseorang seperti Nona Su, yang punya selera dan mata yang jeli, adalah seseorang yang kami mohon untuk datang. Estetika macam apa yang tinggi dia miliki? Dia menikahi orang miskin. Bisakah dia datang? Bisakah dia membeli? Saya ingin tahu apakah Nona Su tertarik untuk menjadi juru bicara kami. Di masa depan pakaian kami akan dikirim ke rumah Anda sesegera mungkin. Juru bicara. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu mengunggah beberapa foto untuk kami. Juru bicara. Dia menjadi juru bicara hanya akan menurunkan tingkat. Toko Anda tingkat. Keberadaanmu adalah yang menurunkan level kami. Sepertinya toko pengantin ini tidak begitu bagus. Yuto, ayo pergi. Ayo pergi. Mari kita lihat karya master lain. Aku pasti akan menemukan gaun pengantin terbaik di seluruh kota untukmu. Tidak, seluruh kota Tianzong, industri pakaian. Semuanya dari keluarga mereka. Punya mereka yang paling bagus. Tidak ada yang lebih bagus dari punya Barat. Baiklah, kalau begitu aku akan tawarkan 3 kali lipat. Sukin cuan 100 juta. Jual hadiah pertamamu padaku. Gaun pengantin hotel. Aku ingin semuanya. Xiao Liu, apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Singkirkan 2 orang ini dari sini. Usir mereka selamanya dari dunia mode Tianzong. Berani-beraninya kamu mengusirku. Keluarga Hu tidak akan melepaskanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Apa kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seseorang yang membuat pakaian, memanggilnya master? Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting. Dia adalah kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi, kepala keluarga Gu di kota Tianzong. Gu Xiaoxi. Bagaimana dengan Gu Xiaoxi? Suami, mengapa kepala keluarga Gu membantu pekerja konstruksi ini? Apa yang kamu takutkan? Itu hanya keluarga kelas 2. Keluarga Huku adalah keluarga nomor 1. Demi reputasi pamanmu, aku tidak akan berurusan dengan junior yang tidak dikenal seperti dirimu. Sekarang, keluar dari tokoku. Segera, minggir. Aku bisa jalan sendiri. Terima kasih, Tuan Stephen. Namun, hadiah pertama ini terlalu berharga. Aku khawatir aku tidak pantas menerimanya. Jelas bahwa suamimu ingin memberimu gaun pengantin ini. Jadi dia secara khusus memintaku untuk melakukan sandiwara ini. Dia sudah memberikan uangnya sudah lama. Kau memenangkannya berdasarkan kemampuanmu sendiri. Terimalah. Jika kau tidak mengambilnya, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada klien-klienku yang lain. King Chuan, gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Sangat indah. Benarkah? Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih, Tuan Stephen. Bukan apa-apa. Sering-seringlah datang di masa depan. How Ting Yu, The film was Sejak aku bertemu translated denganmu, and narrated by keberuntunganku Media. sepertinya benar-benar membaik. Terima kasih. Apa rencanamu untuk membalas jasaku? Jangan bercerai. Mari kita jadi pasangan sungguhan. Baiklah. Benarkah?
Kalau kamu tidak mau, lupakan saja. Aku juga bisa membalasmu dengan memasak untukmu. Aku bersedia. King Chuan. Aku ingin bersamamu, sebagai pasangan sungguhan. Kita tidak jadi bercerai. Mari kita bersama. Baiklah, Kalau begitu malam ini, apakah aku masih harus tidur di kamar tamu? tentu saja. Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah menunggu hari ini, untuk waktu yang lama. Aku sangat bersemangat, sampai aku kehilangan diriku. Belum boleh. Mari kita bicarakan nanti. Sebenarnya, hanya mengetahui kamu bersedia menikah denganku, sudah membuatku sangat bahagia. Takdir benar-benar luar biasa. Hanya menarik seseorang secara acak. Dan ternyata tidak buruk. Hu Tingyu, aku benar-benar sedikit menyukaimu. Terima kasih, karena masih bersedia memberiku kesempatan. Di hari pernikahan, aku akan mengumumkan kepadamu identitas asliku. Kuharap kamu tidak akan takut padaku. Tianxi, umumkan pernikahanku kepada publik. Ya, aku pasti akan mengumumkannya, Kak. Setiap penjuru dunia. Biarkan semua orang menyaksikan cintamu dengan Nyonya. Baiklah, tidak buruk. Sayang, waktunya makan. Lihat, dua taipan tersembunyi. Hu orang yang bertanggung jawab atas grup Hongmin akan segera menikah. Tanggal pernikahannya sama dengan kita. Dan dia juga bermarga Hu. Ini kebetulan sekali. Ada apa? Tidak ada. Su Qingchuan, kau mencuri gaun pengantin. Itu milik keluarga kami. Aku dan ayahmu sudah tahu tentang itu. Hari ini, kau harus memberiku gaun pengantin itu. Dan hotelnya. Kalian baik-baik saja. Kalian ibu dan anak. Apakah kalian terbiasa mengemis? Benar. Bahkan gaun pengantin perlu diberikan oleh orang lain. Kau. Kemarin kalian membuat Hoyang sangat kehilangan muka. Dia bilang, dia harus mendapatkan gaun pengantin ini. Kalau tidak, dia tidak akan menikah. Berikan saja pada Yutol. Pernikahan yang perlu mengandalkan gaun pengantin untuk mempertahankannya sangat lemah. Baiklah, bagaimanapun juga, dia tetap adikmu. Jika adikmu punya muka, keluarga Su kita akan punya muka. Jika keluarga Su punya muka, maka bukankah Kak juga punya muka? Benar, ini situasi yang saling menguntungkan. Mengapa tidak dilakukan? Menarik sekali. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang mencuri gaun pengantin orang lain, dan orang yang mencuri, dan orang yang dicuri. Ternyata sama-sama untung. Apa kau belum cukup membuat keributan? Kau ingin menikahi anak miskin ini. Kalau begitu aku akan menerimanya. Abu ibumu, sudah kukembalikan padamu juga. Apalagi yang kau inginkan? Hak apa yang kamu punya untuk membicarakan ibuku? Aku tidak membuat keributan. Aku hanya ingin memutuskan semua hubungan denganmu keluarga Su. Kau, Kakak perempuan, pinjamkan saja padaku, atau biarkan aku memakainya dulu. Setelah aku memakainya, aku akan mengembalikannya padamu. Lagi pula tanggal pernikahanku lebih dulu darimu. Bukankah begitu? Keluar sini. Kamu mengotori lantai keluarga kami. Keluarga Su, kalian benar-benar membuka mataku. kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Apakah aku punya hak bicara? Tunggu saja sampai hari pernikahan, dan kamu akan tahu. Sekarang, keluar dari sini. Ini rumah putriku. Jika ada yang pergi, itu kau. Su Qingchuan, jika kau tidak menyerah, jangan harap aku akan menghadiri pernikahanmu. Aku bahkan tidak pernah bermaksud agar kamu hadir, karena saat ini aku tidak punya hubungan denganmu keluarga Su. Kau. Baiklah Su Qingchuan, kau akan menyesal. Ayo pergi. Ini semua salah pekerja migran itu. Su Qingchuan menolak berkompromi. Tuan Muda Hu pikirkan cara untuk menyingkirkannya. Benar. Bunuh anak itu. Mari kita lihat bagaimana Su Qingchuan bisa menjadi sombong kalau begitu. Kamu selalu berpikir begitu teliti, jangan khawatir, serahkan padaku. Kamu dengar beritanya dari telepon kan?
Maksudmu? Kau ingin aku bertindak? Aku tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Kamu ingin aku melindungimu. Jadi tentu saja kamu harus bekerja untukku. Baiklah. Tapi, polisi di luar sedang mengejarku. Tidak terlalu nyaman bagiku untuk bertindak. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan atur tempat aman untukmu. Aku pasti tidak akan membiarkan polisi menemukanmu. Baiklah, bagus. Su Kengcuan, jika aku tidak bisa memilikimu, maka aku akan menghancurkanmu. Terima kasih. Saudara-saudara, tunggu aku di sini. Baiklah. Mungkinkah akan terjadi sesuatu? Kenapa aku terus merasa firasat buruk? Kenapa kamu begitu gugup? Jangan khawatir. Meskipun kita menikah, aku akan memperlakukanmu sama seperti sebelumnya. Bukan begitu. Lalu apa itu? Mungkin aku hanya terlalu memikirkannya. Ini yang kusiapkan untukmu. Biar kupakaikan untukmu. Baiklah. Ada apa? Kalung ini. Itu saat aku masih kecil. Diberikan oleh anak laki-laki kecil sebelah rumah. Kingcuan ini untukmu. Saat aku besar nanti, aku pasti akan menikahimu. Dia juga bilang saat dia besar nanti, dia akan datang dan menikahiku. Sekarang, aku akan menikah. Dan dia masih belum ditemukan dimanapun. Jadi, dia juga belum lupa. Haruskah aku memberitahunya? Aku adalah anak laki-laki itu. Aku kembali untuk menikahinya. Bagaimana jika anak laki-laki itu kembali? Akankah kamu memenuhi janji itu? Drama idola dan kenyataan. Aku masih bisa membedakannya. Itu hanya antara anak-anak. Hanya lelucon. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia seharusnya sudah melupakannya sejak lama. Mungkin dia sudah menikah dan punya anak kan? Mungkinkah kamu tidak pernah mencoba mencarinya? Tentu saja aku mencarinya. Aku mencarinya untuk waktu yang sangat lama. Tapi sama sekali tidak ada kabar. Aku dengar orang bilang, dia adalah anak haram. Saat dia kecil, dia sering diintimidasi. 20 tahun lalu. Puping Yo, kamu anak haram. Lahir dengan ayah, tapi tanpa didikan. Lihat saja aku akan menghancurkanmu sampai mati. Dia di bawah perlindunganku. Kamu tidak diizinkan mengganggunya. Aku bertanya-tanya. Setelah pergi, bagaimana kabarnya? Dia sudah tahu identitasku. Dia tidak hanya tidak peduli. Dia sering melindungiku. Kenapa ekspresimu begitu? Apakah kamu cemburu? Kingcuan, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya aku adalah Huyang, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk ruang ganti pengantin. Hanya saja, hotelnya sama. Kita juga bisa memesannya. Kebetulan sekali, tanggal pernikahannya hari yang sama. Ini adalah ruang riasku. Silakan pergi. Jangan terlalu gugup. Kami hanya datang untuk menyapa. Benar. Kamu tidak berpikir, aku di sini untukmu kan? Di pernikahan, aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu selingkuh duluan. Pekerja migran ini datang duluan. Itulah sebabnya aku mencampakkanmu dan menikahi adikmu yang murni dan polos. Tebak bagaimana reaksi para tamu di sana? Yang kamu sangat suka memakai topi hijau kan? Kalau begitu kamu beruntung. Adikku yang murni dan polos pasti tidak akan mengecewakanmu. Dia hanya bicara omong kosong. Jangan dengarkan dia. Dia hanya iri padamu. Ya, aku cemburu padamu. Cemburu sampai pernikahannya bersamaan dengan kalian. Agar seluruh kota bisa melihat kalian mempermalukan diri sendiri.
Berhenti bersikap sinis. Kalau soal memalukan, kita tidak bisa dibandingkan denganmu. Bahkan ayahmu sendiri tidak akan menghadiri pernikahanmu. Tunggu saja. Kamu akan berjalan sendirian di altar. Benar, aku tidak punya ayah. Tapi aku masih lebih baik darimu. Kamu benalu. Kakak, aku tahu aku salah. Kakek, Kamu. Baik. Kamu hebat sekali, sangat sombong. Aku akan tunggu dan lihat saja. Apakah kamu masih bisa tertawa saat itu? Huyang. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Pertunjukan baru saja dimulai. Kenapa kamu terburu-buru? Tunggu saja. Ayo pergi. Dua orang gila. Kenapa kalian tidak pergi ke dokter? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Oh iya. Apa yang tadi kamu mau katakan barusan? Sebenarnya aku menyukaimu. King Juan. Aku sudah lama menyukaimu. Maukah kamu menikah denganku? Ya, tentu saja aku akan. Ini sudah gladi resik pernikahan. Dan kamu baru melamar sekarang. Sungguh cepatlah. Ini adalah cincin yang akan ditukar saat pernikahan. Ya, Bagaimana denganku? mungkin dia lupa. Tidak, aku harus membawanya padanya. Sebelum pernikahan dimulai, pengantin pria dan wanita sebaiknya tidak bertemu. Itu nasib buruk. Tapi tanpa cincin itu, apa yang akan kita lakukan untuk janji pernikahan dan tukar cincin? Itu mudah. Aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih sudah repot-repot. Tuan Hu. Cincin Anda tertinggal pada pengantin wanita. Dia sengaja datang, memintaku membawanya padamu. Terima kasih. Setelah riasan selesai, Anda tidak boleh minum air lagi. Minum sebotol sekarang. Ada yang tidak beres. Oh benar, aku punya dokumen. Di luar. Bisakah kamu bantu ambilkan? Baiklah, tidak masalah. Ingat untuk minum air. The film was translated and narrated by M Media. Norasu, kamu sepertinya sedikit gugup. Bagaimanapun juga, ini pertama kalinya aku menikah. Tidak perlu terlalu gugup. Ini, biar aku bantu kamu pasang cadarnya. Silakan sambut pengantin wanita. Pengantin wanita, silakan ulurkan tangan kananmu. Pengantin pria, silakan juga ulurkan tangan kananmu. Tangan ini. Huyang, Su Keng Chuan, sebaiknya kamu jujur padaku. Huyang. Bagaimana mungkin itu kamu? Ini sudah selarut ini, masih memikirkan bajingan itu. Di mana dia? Di mana lagi dia bisa berada? Kalian berdua awalnya belum saling kenal beberapa hari pun. Begitu dengar soal pernikahan, kamu menyesal. Kamu bicara omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, acara sepenting ini, dia tidak muncul. Bukankah dia meninggalkanmu dan kabur?
Kemana lagi dia bisa pergi? Dia tidak akan meninggalkanku. Pasti kalian. Sebenarnya apa yang kalian lakukan? Aku tidak menyangka kamu cukup percaya padanya. Benar, dia tidak kabur. Namun, dia tidak bisa kembali. Apa yang kalian lakukan padanya? Kami tidak melakukan apa-apa. Hanya saja, kami menemukan beberapa orang untuk mengantarnya dengan layak. Bajingan. Su Kengcuan, aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu dari rasa malu. Itulah sebabnya aku menikahimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Yang bahkan jika aku mati. Tidak mungkin bagiku untuk menikahi orang sepertimu. Kamu bajingan rendahan. Aku sudah mengikat orang itu. Segera transfer uangnya padaku. Lalu kirim aku ke luar negeri. Ke luar negeri. Su Hao, kamu naif sekali. Apa maksudmu? Hu yang secara pribadi berjanji, kalian semua harus melakukan seperti yang dia katakan. Jika tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjangkau kabel internet dan menyerang kami? Bodoh, aku juga menghabiskan banyak usaha untuk keluar. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Jangan bergerak. Kalau kamu bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Aku bukan orang bodoh. Penata rias macam apa yang akan menyerahkan segelas air sebelum merias? Mengatakan kamu tidak boleh minum air setelah riasan selesai. Tapi dia memberitahuku secara pribadi. Kamu taruh air ini dan minum. Aku tidak membiarkannya. Melihatku meminumnya, bagaimana aku bisa bertindak untuk menangkapmu ikan yang lolos dari jaring ini? Aku tidak akan melepaskan siapapun yang menindas King Chuan. Dengan kemampuan sekecil ini, kamu masih mencoba bergaya menjadi preman. Tidakkah kamu malu? Bos? Siapa kamu? Bagaimana mungkin kamu memobilisasi begitu banyak orang? Identitasku. Kamu tidak pantas tahu. Siapa kamu? Siapa sebenarnya The kamu? film was translated Sudah selarut and ini. narrated Kenapa by kau masih Amnesia. memikirkannya? Aku beritahu ya. Aku sudah mengirim ratusan orang dan secara khusus menginstruksikan setiap orang untuk menebasnya sekali, untuk membiarkan pekerja migran itu mati perlahan dalam kesakitan. Ini yang terjadi pada mereka yang melawan aku, Huyang. Huyang, kamu tidak akan mati dengan tenang. Patah hati. Sedih. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Bagaimanapun kau dan aku bukan dari kelas yang sama. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, maka bersikap baiklah padaku dan selesaikan pernikahan ini. Menikahlah denganku bersama adik kecilmu yang baik itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu turun untuk menemaninya. Hentikan dia untukku. Hei, ada apa ini? King Chuan kawin lari. Hei, itu tidak benar. Bukankah itu Tuan Muda Dong di atas panggung? Putri keluarga Su yang mana? Yang akan menikah dengannya Nona. Su Kengcuan. Jika kau ingin pekerja itu tetap hidup, patuh saja. Tetap di sana dan jangan bergerak. Tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Jadi kenapa? Bahkan, jika aku lebih tidak tahu malu, bukankah kau masih akan menikahiku? Bagaimana aku bisa tahu? Apakah yang kamu katakan itu benar? Kau berani bertarung? Su Kengcuan, kau benar-benar harus melihat dirimu sendiri baik-baik. Tatapan ketakutan di matamu itu sangat lucu. Huyang, memaksaku seperti ini tidak ada gunanya. Hu Tingyu dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Tidak masalah. Terdaftar jadi kenapa? Bagaimanapun, aku hanya melakukan ini untuk membalas dendam padamu. Tunggu. Apa yang baru saja kau katakan? Nama pekerja migran itu? Hu Tingyu, Tidak mungkin. Huyang,
Jangan terlalu keterlaluan. Apakah aku tidak tahu? Nama suamiku. Akta pernikahan kami. Dengan jelas menyatakan itu. Tidak mungkin. Pasti namanya sama. Huyang. Kamu tidak benar-benar berpikir. Suamiku hanya seorang pekerja migran kan? Apa maksudmu? Namanya adalah Ho Ting Yu. Kepala keluarga Gu. Gu Xiaoxi menghormatinya. Tetua Anda Wu Gang menyanjungnya. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Dia baru saja kembali ke negara ini. Dan dia punya tunangan. Dan dia baru saja mengumumkan pertunangannya. Mungkinkah? Aku hanya mengujinya. Bagaimana aku menakutinya? Sampai seperti ini. Ho Ting Yu, nama ini. Apa yang begitu menakutkan darinya? Maaf. Ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana kabarmu? Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Itu tidak akan terjadi. Jadilah baik. Aku tidak akan membiarkanmu begitu khawatir di masa depan. Jangan takut. Kau benar-benar berhasil melarikan diri. Berdasarkan apa yang kamu kirim, para amatir itu bahkan tidak cukup bagiku untuk pemanasan. Hei, apa yang kau inginkan? Kenapa kau berdiri di sana? The film Tangkap was mereka. translated and narrated by M Media. Hei, biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah harta keluarga Hu, cucu. Paling disayangi Tuan Hu. Jika kau melakukan apapun padaku, kakekku tidak akan melepaskanmu. Aku penasaran. Berapa harganya nanti? Tentu saja itu. Harga sebuah nyawa. Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyo. Hu Tingyo. Paman kecil. Paman kecil, Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyo. Dia adalah paman kecilmu. Hu Tingyo. Orang yang sebenarnya berkuasa di keluarga Hu. Hu Yang, bagaimana mungkin kamu bahkan tidak mengenali pamanmu? Kau bahkan tidak memberitahuku dari awal bahwa namanya adalah Hu Tingyo. Pekerja harian setiap hari. Pekerja harian apa? Itu salahmu sendiri. Karena tidak menghormati orang. Bahkan tidak bertanya siapa nama bosnya. Sekarang kamu bilang padaku, kamu tidak mengenalinya. Kakak. Terlambat. Rasakan akibatnya. Ini salah paham, salah paham. Salah paham. Salah paham apa? Ini jelas salahmu sendiri. Karena sombong. Kalau bukan karenamu, berulang kali menggertak orang lain, kamu tidak akan begitu takut sekarang. Presiden Hu, kami disihir. ayah kau. Diam. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kalau bukan, karena kamu iri pada adikmu, berpikir untuk membiarkannya menikah dengan Hu Yang, mencetuskan ide seperti itu. Akankah kita berakhir dalam situasi ini, dan kamu bahkan menjebak adikmu? Sekarang aku tidak bisa memihakmu lagi. Kamu patuhlah menikah dengan Hu Yang untukku. Menantu. Kamu harus lebih pengertian. Tapi, Hu Yang adalah keponakanmu sendiri. Ini bisa dianggap keberuntungan ganda. Ini juga hal yang baik. Bagaimana kalau pernikahanmu dilanjutkan seperti biasa? Lanjutkan. Pernikahanmu juga dilanjutkan seperti biasa. Bagaimana menurutmu? Tentu saja pernikahan harus dilanjutkan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Hu Yang juga sudah dikeluarkan dari Dewan Direksi. Dari mana datangnya dua keberuntungan ini? Ho Ting Yu, kau ingin menikahiku? Apakah kau mendapatkan persetujuanku? Kamu tidak mau. Benar aku tidak mau? Kenapa? Karena kau membohongiku. Aku sudah berkali-kali meragukan identitasmu. Dan bertanya padamu berkali-kali. Tapi setiap kali, kau membohongiku. King Chuan itu karena
Su Kengcuan. Kau benar, paman kecilku. Dia sama sekali tidak akan pernah mencintaimu. Dia hanya ingin menekanku. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk bersenang-senang, bermain denganmu. Jika dia benar-benar menyukaimu, bagaimana mungkin dia menunggu sampai sekarang untuk mengungkapkan identitasnya? King Chuan, jangan dengarkan dia. Biar aku jelaskan. Yang, aku hanya sedang memeriksa pekerjaan saat itu. Itu kamu sendiri yang selangkah demi selangkah memaksakan diri ke posisi ini. Soal menekanmu, kamu tidak pantas. King Chuan, aku hanya menyembunyikan identitasku darimu. Tapi selama hari-hari kita bersama, aku tulus. Jika aku tidak menyukaimu, bagaimana mungkin aku mengorbankan diri untuk memberi pelajaran pada Huyang? Benar. Siapa identitasmu? Bagaimana kau bisa rela mengorbankan dirimu? The King film Chuan, was translated and narrated by M Media. dulu. Hanya kamu yang tidak peduli dengan identitasku. Aku tidak bisa menerima dibohongi. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Aku tidak setuju. Kau dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kita. Kau adalah istriku. Kau bisa memintaku melakukan apa saja. Asalkan itu meredakan amarahku. Aku bersedia melakukan apa saja. Hou Ting Yu, kau sama sekali tidak mengerti. Aku sangat marah. Tapi lebih dari itu, aku sedih karena aku mencintaimu. Jadi aku semakin sakit hati dan semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima bahwa orang yang kucintai membohongiku setiap hari. Aku juga tidak tahu motifmu membohongiku adalah, apakah kau hanya ingin membuatku merasa seperti Huyang dan berpikir bahwa penanggung jawab keluarga Hou Ting Yu sebenarnya ada di sisiku? Begitukah? Awalnya aku hanya ingin mendekatimu, membuatmu dekat denganku. Tapi kemudian, aku tidak tahu harus berkata apa. King Chuan, aku menyukaimu. Jadi aku bersedia memainkan sandiwara ini bersamamu untuk menghadapi Huyang. Tidak ingin Huyang menindasmu. Aku juga tidak mau keluarga Su menindasmu. Aku tidak akan pernah percaya padamu lagi. Kamu anak ini, ada apa? Hu Tengyu bisa menyukaimu. Itu kehormatanmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menolak? Cepat dan berikan padaku. Selesaikan pernikahannya dan jalani hidup yang baik. Kehormatan. Aku akan memberimu kehormatan ini. Kau mau? Maafkan aku, menantu, putri ini. Kami sudah memanjakannya. Diam. Jadi yang dibutuhkan hanyalah identitas penanggung jawab keluarga Hou untuk membuat semua orang patuh. Lepaskan. Dengan perbedaan di antara kita berdua, kita tidak akan bahagia. Jika anak laki-laki dari dulu itu kembali, apakah kamu masih bersedia memenuhi janji kita? Mungkinkah kau? Akulah yang bilang akan menikahimu. Saat aku kecil. Saat kita bertemu kembali. Saat kau menyebutkan namamu. Saat itu, aku sudah mengenalimu. King Chuan. Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Aku tidak mau menyerah kesempatan sebaik ini untuk mendekatimu. Itu sebabnya aku setuju. Selama bertahun-tahun, kau sudah mendukungku melewati ini. Bahkan jika kau menolakku, aku tidak akan melepaskanmu. Jika dari awal kau mengakui hal-hal ini, aku
Aku tidak akan meragukan kata-katamu. Tapi sekarang, aku tidak tahu seberapa banyak dari apa yang kau katakan bisa dipercaya. Benar, aku tidak mau. Aku tidak setuju. How think you? Kau sama sekali tidak mengerti. How think you? The film Aku was benar-benar sedikit translated menyukaimu. and narrated by M Media. Dia adalah kepala keluarga Hu. Hu Tingyo. Aku adalah anak laki-laki yang bilang akan menikahimu saat aku kecil. Karena aku mencintaimu. Itulah sebabnya aku semakin sedih. Aku semakin kecewa. Aku tidak bisa menerima orang yang kusukai membohongiku setiap hari. Halo. Apakah kau bersedia menjadi pacarku? Jangan bercerai. Mari kita menjadi pasangan sungguhan. Baiklah. Kemana saja Anda, terlalu berbahaya sendirian. Aku akan mencarimu. Aku akan menemukanmu. Datanglah ke rumahku. Huyang. Apalagi yang kau inginkan? Kenapa kau begitu gelisah? Bibi kecil. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Aku tak punya urusan denganmu. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin tidak ada yang bisa dibicarakan? Itu semua karena kau dan Hu Tingyo. Ayahku di penjara. Aku tidak punya apa-apa. Sekarang, apa kau pikir ada sesuatu yang bisa dibicarakan? Kau sendiri yang menyebabkan ini semua. Jika bukan karena kau dan Suyutu bersama-sama menjebakku, bagaimana kau bisa berakhir dalam situasi ini? Kau bicara omong kosong. Sejak awal, Hu Tingyo tidak pernah ingin aku hidup tenang. Itu semua karena Hu Tingyo. Aku jadi seperti ini. Seperti ini sekarang. Apa kau tahu? Hu Tingyo. Su Kengcuan, bersamaku sekarang. Apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku menunggumu. Kau sendiri yang mengatakannya. Hu Tingyu tidak menyukaiku. Dia tidak menyukaiku. Mengancamnya dengan diriku. Tidak akan berhasil. Berhasil atau tidak? Nanti kita lihat saja. Apa yang kau lakukan? Kau tahu, aku selalu menyukaimu. Lepaskan aku. Tolong. Lepaskan dia. Kau datang cukup cepat. Aku belum bersenang-senang. Orang-orangku sudah mengepung tempat ini. Kau tidak bisa kabur. Paman kecilku, bukankah kau tidak bisa melihat situasi? Apa kau pikir kau masih punya hak untuk bernegosiasi denganku sekarang? Baiklah. Aku janji padamu. Lepaskan dia. Jangan. Bukankah seharusnya kau melakukan ini lebih awal? Syarat yang kuinginkan selalu sederhana. Kau serahkan posisimu padaku, atau aku akan membunuhnya. Baiklah. Aku janji padamu. Aku akan meminta seseorang segera mentransfer sahamnya padamu. Jangan mendekat. Bahkan jika aku menyerahkan posisiku padamu, Dewan Direksi tidak akan menyetujuinya. Jika aku jadi kau, aku akan coba meringankan hukumanku. Kau bicara omong kosong. Kau hanya tidak mau melepaskan kekuasaan. Bagus sekali kau mengatakannya. Aku bertanya padamu, apa kau tidak mau? Apakah Su Kengcuan masih hidup? Tingyu, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja sekarang. Orang jahatnya sudah tertangkap. Kali ini kita tidak akan membiarkannya keluar untuk mempengaruhi kita lagi. Baru saja ketika Huyang mengarahkan pistol padaku. Kenapa kau menerjang ke depan? Kenapa kau menerjang ke depan? Kau tidak takut mati? Aku takut mati. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. King Juan, aku hanya berbohong padamu tentang identitasku. Aku sangat menyukaimu. Aku sangat ingin bersamamu. Bahkan jika kau belum bisa menerimanya sekarang, tolong jangan menjauhkanku, ya? Hu Tingyo, pergilah ke neraka. Setelah kau mati, aku akan menjadi pewaris. How Tingyu?
Hou Tingyu, kau baik-baik saja? King Chuan. King Chuan. King Chuan. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kabarmu? Lukamu, bagaimana perkembangannya? Jika kau tidak segera bangun, lukanya akan segera sembuh. Sakit. Coba kulihat. Lain kali. Jangan lakukan itu lagi. Menerjang ke depan seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa. Sakit. Hanya lukanya saja. Tidak boleh basah. Aku khawatir mandi dan makan akan jadi masalah. Mungkinkah kau menampungku 2 hari lagi? Kumohon. Aku mohon padamu. Tampung aku 2 hari lagi saja. Baiklah. Setelah kamu pulih, kamu akan pergi. Sepertinya, aku harus bekerja lebih keras. Kau membunuh cucuku. Bagaimana kau bisa masih tidur di malam hari? Kau tak takut dia mati menatapmu dan datang mencarimu di tengah malam? Bu yang pantas mendapatkannya. Aku sudah memberinya kesempatan, tapi dia berulang kali melampaui batas kesabaranku. Jika dia tidak mati, kita akan. Kalau begitu biarkan dia membayar cucuku dengan nyawanya. Biarkan dia turun ke sana dan menjadi istrinya dan bersamanya selamanya. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Kau kembali dan menyebabkan keluargaku hancur. Bagaimana kau menyelesaikan hutang ini? Tianxi, serahkan bukti kejahatan Hu Dingshan dan Hu Yang padanya. Tuan Besar, lihat saja sendiri. Apa kau pikir putra yang paling kau sayangi adalah orang baik? Ini semua adalah bukti kejahatan mereka. Kau telah ditipu oleh mereka. Jadi kenapa orang seperti kita, siapa di antara kita yang bersih? Bisakah kau buktikan bahwa kau bersih? Jelas, kau hanya tidak tahan melihat siapapun di hadapanmu. Orang tua, apa kamu tidak punya malu? Hatimu benar-benar bias terhadap keluarga ibumu. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa Hu Tingxian dan Hu Yang begitu sombong. Itu semua karena kamu memanjakan mereka. Jika kamu tidak begitu bias dan bisa memperlakukan Tingyu dan Hu Dingshan dengan adil, segalanya tidak akan berkembang sampai titik ini. Kau tidak punya hak bicara di sini. Itu adalah berkamu bahwa cucuku menyukaimu. Dan kau malah membunuhnya. Kamu sangat mencintainya. Mengapa kamu tidak turun dan bergabung dengannya? Biarkan aku menemaninya. Aku benci. Su Qingjuan, apa kau pikir? Kau sudah cukup baik untuk masuk keluargaku. Biar ku katakan padamu, bahkan jika Hu Tingyu setuju, aku tetap tidak akan mengizinkan kamu masuk ke keluargaku kami. Siapa bilang aku ingin masuk ke keluarga Humu? Hu Tingyu adalah suamiku. Harus masuk. Juga harus masuk gerbang keluarga Su kami. Setuju untuk berbaikan denganku. Apa yang orang lain katakan? Memintamu menjadi menantu tinggal. Dan kamu masih senang tentang itu. Kamu benar-benar kehormatan keluargaku kami. Aku adalah kepala keluargaku sekarang. Aku bahkan tidak merasa malu. Kau sudah kehilangan muka apa? Kamu membunuh cucuku. Kamu harus menggantinya dengan seorang cucu. Aku akhirnya tahu. Kebejatan Hu Yang pasti diwarisi darimu. Dia bajingan kecil. The film was Kamu translated juga. and narrated by M Media. Jelas cucumu ingin membunuh putramu. Apa kamu bahkan masuk akal? Sebenarnya, permintaan ini
tidak terlihat mustahil. Mari bicara setelah kita punya cucu. Kau tidak pergi. Jika kau tidak pergi, bagaimana aku bisa memberimu cucu? Lukamu. Tidak apa-apa. Kau melindungiku begitu banyak barusan. Apa kau sudah memaafkanku? Apa kamu mencoba menipuku lagi? Aku belum. Kalau begitu kembalilah ke kamarmu sendiri. Bukankah ayahku bilang? Untuk kau menggantinya dengan seorang cucu. Kalau begitu mari kita beri dia satu. Berdasarkan apa? Bagaimana jika kita membesarkan seorang Huyang versi 2.0? Kalau begitu aku benar-benar akan tidak bisa tidur. Itu tidak akan terjadi. Kau sangat pintar. Anak yang kita miliki tidak akan sebodoh itu. Hentikan. Meskipun aku sudah memaafkanmu, aku masih marah. Beri aku kesempatan. Ayah. Yang R meninggal secara tragis. Dia tidak meninggal dengan tenang. Itu semua salah Hu Tingyo. Dia cemburu pada Yang R. Itu sebabnya dia membunuh Yang R. Bukankah kamu di penjara? Bagaimana kamu bisa keluar? Ayah, kau sebenarnya tidak percaya. Apa yang dikatakan Hu Tingyo Kar? Dengan kemampuan dan metodenya, akan mudah baginya untuk mengarang bukti palsu untuk membunuhku. Ayah, kau sebenarnya tidak mau aku masuk penjara juga kan? Yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jangan memprovokasinya lagi. Selagi kamu masih muda, punya anak lagi. Apa maksudmu dengan ini? Kau tidak akan peduli padaku lagi. Kamu hampir 50 tahun. Jangan bilang padaku. Kamu akan minta ayah menopangmu sampai kamu dikubur. Polisi akan segera mencarimu. Sebaiknya kamu bersikap baik. Kau masukkan aku ke penjara. Aku akan mengirimmu mati. Kamu mau membunuhku. Berdasarkan apa? Kenapa kau tidak mendukungku? Kamu mau. Berdasarkan apa? Itu semua salahku. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan ikut campur. Token kepala keluarga ini, aku akan menyerahkannya padamu sekarang. Jangan mengecewakanku. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Mohon biarkan kepala keluarga mengambil alih. Token kepala keluarga. Kau bajingan tua. Kau berikan token kepala keluarga kepada seorang bajingan. Bagaimana kau bisa menghadapiku? Bagaimana kau bisa menghadap Yang R? Hu Dingsan dosa-dosamu tak terhitung. Tidak membaik walau sering diberitahu. Usir dia dari keluarga Hu dan kirim dia ke penjara. Hu Tingyo, kau telah mencelakaiku, mencelakai putraku. Semoga kau mati mengenaskan. Semoga kau mati mengenaskan. Apa kau merasa lebih baik? Menjadi puas. Tidak apa-apa, biarkan aku istirahat sebentar. Waktunya pas aku masih ada urusan. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Semua pasukan dengarkan perintah. Mohon berikan instruksi Anda kepala keluarga. Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Apa yang kamu lakukan? Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Nyonya mohon turun ke bawah. Hu Tingyu, apa yang kamu lakukan? 30 set villa pemandangan sungai. 9.000 batang emas. 200 mobil sport. Dan pesanan senilai triliunan.
Ini seperti menyerahkan kota. Su Qingchuan, aku di sini untuk memenuhi janji tahun itu, untuk menikahimu. Apa kau bersedia menikahiku? Dan menjadi ibu dari anakku. Mengapa kamu melamar lagi? Pernikahan terakhir terganggu. Kali ini, aku akan memberimu pernikahan yang lebih megah. Aku ingin semua orang di dunia tahu bahwa kamu Su Qingchuan bukan hanya putri orang kaya, tapi orang terkaya itu sendiri. Kota Tiansong, wanita terkaya pertama. Dan aku adalah hanya seorang pria biasa di belakangmu. Entah itu pekerja konstruksi atau juru masak. Aku ingin menjadi pria di belakangmu. Apa kau bersedia? Tiga bulan kemudian,